warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, jiran, tetangga, rahimakumullah. Insyaallah esok Selasa, Rabu ya, kita melaksanakan sujud syukur zikir bersama sebagaimana biasa yang rutin setiap sebulan sekali. Insyaallah hari Rabu yang akan datang sebagaimana biasa jam 2:30 kita akan melaksanakan sujud syukur zikir bersama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mungkin di antara Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan puasa Adab, ya puasa Adab, dan masih ada lagi beberapa hari lagi jibin Pak kerja nih, seminggu lagi ya. Hari esok udah berdua. Ya, sudah berdua lah, kalau salah lawas lagi ya. Lawas lagi, sawat aja lagi puasa Adab ya. Dan mungkin ada yang sudah selesai sebagaimana Rasulullah katakan, "Sabara Ramadan ibadah wa ihtisaban, mungkin Allahumma taqaddama dinni." Wa sabara Ramadan, kemudian wa'atbahu bisittin min Syawal, ya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ada masa ba'da kullihi, sama dengan puasa 1 tahun penuh. Puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak pernah ketinggalan, mari selalu kita aturkan dan kita sampaikan karimah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan mengikut beliau hingga zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saja hari Minggu ada kawan kita Haji beda bilang sini, Pak Haji Iskandar, sampai kalau di salah Pak Haji beda sampai kalau kita tahu oleh beliau. Dan kawan Sidin Natura Pendeta Sini ada bertiga supir, kemudian Ustadz Hafiz kitab biasa Haji Muhyiddin Mahfuz yang biasa dia ibang kadang-kadang siget oleh kita tak suara sang jabatan gitu kan. Kadang-kadang pemuka yang ada lagi namanya. Beliau handaka negara sehingga sedek lawan Haji Iskandar, lawan Sekong mantu atau sepakat help betapa negara sedek. Oh, supirnya tak? Lain supir lain. Dan ada orang tua kamu siapa? Sedek ada apa aja aktif badan itu kawan Iskandar terus itu orang alim dia. Berkisah di India. India itu saat ini karena COVID, jadi ini tandudi sedikit berarti kada sudah terlalu kada, tapi kada terlalu banyak. Dan saat ini kada luar biasa, sampai kada cukup lagi kayu pembedak. Ya kan sih orang pasti dibedak dibakar situ ya lah. Ada kayuan jauh sekitar Hindu itu ya. Kemudian masjid dibuka untuk mengobati bubuh haji itu. Jadi yang berobat ini yang bubuh haji Hindu itu. Berobat itu dibuka obat itu ada ada tuan guru orang kita, ustaz kita, orang muslim, orang Hindu dan berobat. Mulai beisukan sampai imbah tengah hari kada tontong datang sekong dia basinin kepalanya lapas, datang sekong dia kepalanya lapas. Mulai subuh sampai tengah hari kada tontong berapa ribu antrinya manusia datang. Kamu sedikit tambah obat ini hubungan orang Hindu. Jadi ini India luar biasa ya, tapi alhamdulillah ujian sidin orang kita ada juga pengenakan, tapi ada banyak kayak bubuhannya itu juga. Nah disinilah ujian dulu pas saja kisah deh
Jadi kisah ini ada bimbang hadis. Hadis ini Aisyah menceritakan, hadis Jawab bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'ud fa akhbarani annahu adabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha wa inna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa bil ahadin yaqa'u ta'ud fa yamkuthu bi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yasubuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Hadis Bukhari nomor 3287. Ini gak ada kawal lagi pada kata sahih kasih ya buku ini pada itu kata sahih hadis aja. Tadi kata kawal lagi kata sahih hadisnya jelas nomornya ada Imam Bukhari tak boleh letakkan. Jadi ini hadis sangat sahih. Kalau nak kita kisahkan dulu, gimana? Tu jangan sah, jangan orang sahih, jadi saya lah. Dan kita ni kada ada lagi alasan kada sahih. Nampak ujian Nabi Aisyah. Ujian Aisyah ulun bertakun lawan Rasulullah tentang penyakit taun. Beri jawaban Rasulullah tu ke atas jauh lagi. Ada taun. Kalau Aisyah bertakun, dijawablah oleh Nabi. Nampak aja. Ujian Rasulullah qala tahun Pak Akhbarati adahu adabun. Ujian Nabi Aisyah langaran tahun untuk adab yab'athuhullahu ala bayyasha. Tapi Allah bakal akan siapa nanti kehendaki Tuhan. Wa inna Allah, tapi Allah ja'alahu, menjadikanlah Allah akan itu tahun apa? Rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi kita orang yang beriman, tahun itu rahmat. Nah, kemudian dipanjang hadisnya rahmatul lil mu'minin. Laisa bin ahadin yaqa'ud ta'un. Tidak ada seseorang yang terjadi tahun bayam kusuk fi baladihi, berbeda jadi situ di orang tapi kada karuda di sini lalu ini berbeda. Nah, lalu apa? Sabiran, jadi sabar, muhtasiban, berharap rahmat Allah Ta'ala, annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Ujiannya kadang-kadang juga kecuali Allah Ta'ala mata, lalu matinya. Tak seikor tadi berbeda, kadang kabada-bada, tahwe, pada orang kadang karuda, tapi ya kadang kabada aja sabar. Ujiannya bila ia dikatakan Allah Ta'ala kadang, bila kadang-kadang, dapat illa kadalahu mislu ajri syahidi. Ujian Nabi, orang dah beriman, sabar, kada tahu bahwa saya itu tidak ada kecuali Allah Ta'ala akan baginya meninggal dunia mendapatkan pahala mati syahid. Nah, berarti syahid. Berarti syahid ini tidak ada balasan melainkan surga. Nah, dalam hadis ini dua macam tak perlu kita cermati. Apa? Nabi membedakan tahun itu ajab. Kita tahu bila ia ajab deh, artinya sakit. Bila ajab itu. Tapi bagi orang-orang beriman dibedakan rahmat. Bila ia rahmat itu pulang nyaman, ya. Bila rahmat itu ya jauh lawan dia ajab rahmat. Tapi kalau dalam hadis ini Allah Ta'ala, Nabi mengatakan indahu ja'allahu rahmatan lil mu'minin. Allah mengatakan tahun itu bagi orang beriman rahmat. Allah mengatakan tahun itu adab, tapi adab itu kan ada di pedangan orang beriman, orang kafir kan ada. Kalau rahmat dipedangan udah oleh Nabi indahu rahmatan lil mu'minin. Kalau indahu adabun ada. Dia bisa orang kafir, bisa kada orang kafir. Dan lalu timbul pertanyaan, bagaimana adab ini terjadi kalau dialamatkan lawan orang yang beriman? Bagaimana adab ini terjadi kalau dialamatkan lawan orang kafir? Nah, ini perlu kita jelaskan. Bagaimana
sampai orang kafir itu karena tahun itu ada. Karena orang kafir ini kan kada beriman lawan Allah. Ada pun bagi kita orang yang beriman kan, beriman lawan Allah, beriman lawan malaikat Allah, beriman lawan kitab-kitab Allah, beriman lawan rasul-rasul Allah, beriman kadar baik kadar jahat datang dari Allah, beriman lawan hari kiamat. Ini bagi kita orang-orang beriman, karena kita percaya bahwa saja tahun itu baradai lawan seseorang bukan karena tahun. Artinya apa? Biar ada di hadapan kita tahu dia bisa Allah Ta'ala kada-kada lawan kita kada-kada. Ini orang beriman. Ini orang beriman. Orang beriman. Ada pun orang kafir ada. Orang kafir iya dalam ilmu sains jajan nangaran penyakit corona ini menular. Nah, lalu iya mendengar adanya corona tuh udah takutan bener karena dia bilang atau corona ini cara ibarat kayak ular mau matuk. Cara ibarat kayak ular mau matuk. Cara ibarat kayak wajib bayangan. Dia bilang ya corona ini berbahaya, bisa mematikan lawan kita. Ini orang kada beriman. Ada kita orang beriman, corona ini ada, dan satu penyakit iya, pastilah mematikan kita, pastilah bayangan kita. Amun jadi kehendak Allah Ta'ala. Amun jadi kehendak Allah, dia lingu-lingu, wajib sasaran dia. Amun Allah Ta'ala kada berarti apa? Tapi perjalanan dalam kehendak ini, saya kok mau yakin di salatnya jadi kan? Orang kafir itu jangan dipercaya itu. Orang kafir itu dia percaya bahwasanya corona ini penyakit penular. Nah, orang kita beriman percaya lawan Quran. Ya kan dia beriman Quran. Pada akan ujian Nabi qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Pada akanlah ujian Nabi, ujian Tuhan, ada akan menimpa sesuatu kecuali yang kita teruskan oleh Tuhan. Tadi kan dia masih ya Allah. La yab'atsu illa bayasa. Kada mengadai tahun itu siapa kecuali nanti kehendak itu Tuhan. Jadi beda kita orang beriman dan orang kafir. Di sinilah perbedaannya. Bila ada orang beriman sama orang kafir, punya orang beriman itu menular, punya orang beriman itu mematikan. Nah berarti sama tuh orang kafir. Di mana persamaannya? Sama bahwa saya menganggap penyakit ini berbahaya, sama buat penyakit ini membawa kematian. Padahal kalau menurut di dalam Al-Quran bisa mematikan, bisa menjaga, bisa membahayakan kalau memang dikehendaki Allah. Kalau Allah kada menghendaki kada akan terjadi. Disinilah apa terjadi? Karena inya takutan, ya kan? Disinilah dijadikan Allah Ta'ala lalu adab dapat adab. Belum ada barangnya udah takutan benar. Takutan ini luar biasa takutannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada takutan lawan Tuhan. Ya kan? Ada takutan lawan Tuhan. Bandara kisah Karuna maka takutan benar. Nah disinilah adabnya tadi. Kenapa mati diajak orang kafir itu? Karena dia kada beriman, kada percaya, lalu dia anggap sangat berbahaya. Itu belum lagi terjadi hudahiyah tuh karena ada sudah ketakutan itu ada sudah. Ketakutan itu ada sudah. Iya kan? Saking takutannya, kami ya kan? Lain biasanya. Hai, saking ketakutannya apa? Beparak kan ini. Jadi kalau pindah karena kalau udah ya kalau bisa salapan kan ini ya kan, selalu bisa salapan kayak ini, benar siko kayak lah, benar soal begem-gem lah, kopi ya lah, ini aja. Nah adabnya, lah berarti kita sudah lepas dengan rukun iman. Lepas sudah rukun iman sudah itu. Di mana lepasnya? Lawan kader dan percaya, lawan Quran dan percaya, ya kan? Memang jangan percaya lawan Quran hadis, karena terjadi demikian. Bahkan oleh karena itu ada lawan orang yang kada percaya lawan Allah. Siapapun orang ya, orang beriman mengatakan beriman baca syahadat, tapi ternyata kada percaya Al-Quran, siapa yang percaya Allah Ta'ala? Iya kan?
Nah disinilah tadi, nah dipadahkan oleh Nabi itu akanlah dijadikan adab bagi siapa? Bagi orang yang kada beriman, ya kan? Orang kada beriman umum siapa bisa orang kafir ya kan sudah. Atau orang beriman tapi kada memakai ibadah sampai kalau kada beriman berisi utas tapi kada dipakai sama kada utas ya Allah. Berisi duit tapi kada dipakai sama kada berduit. Berisi iman tapi kada dipakai kada percaya Allah Taala sama kada beriman. Rahmatan lil mu'minin. Nah, rahmat bagi ibadah rahmat Tuhan kita. Rahmat aja bakal mati aja, iya kan? Bakal kada, bakal mati, iya kan? Bakal rahmat. Nah, rahmatan lil mu'minin itu dibacanya fa'idlahu mislu ajri syahidin. Orang yang sabar mengharap rahmat Allah Ta'ala bergerak di kampung itu kada kepada-pada. Dia tahu, yakin, kadang kada kecuali Allah mengadakan karak dia. Falahu mislu ajri syahidin. Dia berhak menjadi orang yang mati syahid. Dia rahmatnya. Kita ini kan pasti mati. Siapa? Kada mati, Nasugi mati, raja mati, siapa aja mati. Mati itu dua, ya kan? Yang paling baik itu ialah mati syahid. Tuh ada lagi, udah. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dia orang mati syahid dan di medan perang. Ada kita kada apa di medan perang mati syahid kita membela yang hak, berani mengatakan bahwa saja yang benar Al-Quran ini, yang benar hadis ini, ya kan? Sementara orang mengadakan kada bertentangan, kita tetap mengadakan benar. Kamu sikit wajib, sapi yang berjamaah harus, sapi yang jangan jarang terus, ya Allah. Itu kada benar kita benar Al-Quran. Berarti kita ini berjuang karena ujian Nabi syahid yang paling daripada berarti mengatakan yang benar, berani mengatakan hak di dalam kebatilan. Mati syahid itu cakainya kahwa kita nih di dunia di seberitaan orang ibadah mati syahid. Ya Allah, kita mati pasti mati juga. Iya, mati bangun dulu, lebih mati syahid daripada mati sakit. Ya Allah. Jadi disinilah orang kita ini sakit, nah, jadi jawabannya dapat gitu ya perlu menjaga diri. Menjaga diri bujur supaya jangan kena penyakit bujur. Tapi Al-Quran tuh ada lagi yang lebih perlu kita jaga diri ini. Dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, jagalah anak kamu dapat supaya jangan mati kadada, supaya jangan kena penyakit kadada, supaya jangan dapat garing kadada. Ku ampusakum wa ahlikum dara. Jaga diri kamu, jaga anak kamu, jaga keluarga kamu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Berarti yang penting kita hidup ini adalah agama. Agama yang penting kita jaga, iya kan? Agama dulu kita selamatkan. Kenapa kan? Berdiri kita ada kasar ini apa siapa? Ada artis yang mati tetap dapat. Kalau sudah mati ada artinya lagi dunia ini. Besi harta sering banyakkan sudah mati bisa apa lagi? Tapi kalau kita mati membawa agama yang benar, kalau kita mati atas kalimat la ilaha illallah sudah selamat kita. Nah jadi di sini tadilah hujanulun kisah orang India tadi. Orang India itu kada percaya ya lawan Allah, percaya Tuhannya sapi. Iya kan? Tai sapi diambil, dipupurakan. Kalau ini juga jalan ke karuna. Ini kejadian ini. Ditegur oleh dokter yang dia kada boleh kotoran sapi itu ada lagi yang lalakian lain lagi udah kami sapi pun lagi ilmu juga. Subhanallah, iya kan? Jangan dulu jangan kami sapi, jangan kami manusia, iya kan? Wah sapi kada bisa apa-apa ya Allah. Pak kami besok ada aja Allah berikan kami manusia. Tapi inilah menurut sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi tadi ada bagi orang kada beriman. Lihat orang India datangan kabar sedikit minta tiupakan kepala lawan Tuan Guru. Tiap hari sudah mulai bersabiak subuh sampai matahari kada tutup antrinya banyak benar pembakalan beribu dan datang. Adalah orang Islam datang, kalau ada orang Hindu minta tahi sapi.
Adalah bang ilum tanya kami, ada. Kita ada apa? Oh kita gampang ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah dan segala macam kejahatan yang Engkau jadikan, selesai. Baca kabarian, baca wisuhan, selesai. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil sama, dengan nama Allah tidak ada yang memudaratkan sesuatu di dunia ini. Nabi lagi kami selesai. Ya kan? Baca kaidah. Inni tawakkaltu 'alallahi ma min dabbatin illa huwa a'idzu binasiyatiha inna rabbi 'ala siratal mustaqim, selesai. Baca doa bidada, selesai. Doa ayatul kursi, selesai. Ujian guru di sebarang orang yang badar baca aja ayatul kursi bayi surat kabaria, seandainya terjadi langit runtuh di sini selamat. Wah, apalagi langit runtuh selamat beliau kepada saking gedanya. Artinya bahasa kita aja apa adanya pengaruhnya, hebatnya ayatul kursi. Jadi bagi kita orang-orang beribadah mendengar hadis ini, kada takutan, tidak pernah harus takutan. Bila ia kada kita sabar, rahmat masuk surga kita berarti syahid. Dan tidak akan kada kalau Allah kada mengatakan kabarnya kita lari. Sehingga menurut di dalam Al-Quran itu, walau kuntum fi burujim musyayadah, kita ini pada mahidar supaya jalan pati naik cari bintang yang paling tinggi aja, ada buruk yang paling tinggi, bintang yang paling tinggi, lari ke sana akan datang kematian, akan datang kematian. Apalagi bayi berlindung di benua real, ada apa? Nah, jadi disinilah ujar ini kan bahwa saya Nabi itu udah mewadakan, seandainya hadis ini kita pelajari, oh ini adab bagi siapa, dan ini terbukti, banyak dokter yang mati karena corona, banyak banget. Orang banyak banget di Indonesia, di seluruh dunia. Dokter kayak apa lagi dokter? Adalah dokter kalau orang luar negeri makan jeruk tarap kada, adalah makan kulit wadah kada, adalah makan kalang-kala kada, ya kan? Kemudian kita ini jeruk tarap, kalang-kala, ya Allah, ini yok sabuk, ya Allah, yok sabuk, yok patik, ya Allah. Orang luar lagi itu makan giginya luar biasa, ya kan? Dokter tuh kapan aja pakai masker, bila dia begawi pakai api di alat pahapan diri, ya ubah lengkap, pada dia lagi udah sobat, sekali dia garing karena timbul pertanyaan, apa dokternya itu penyakit jantung kada, apa jantungnya kacing manis kada, apa dokternya itu penyakit darah tinggi kada, kenapa kada corona? Bakal ujian orang kesehatan sampai sekarang perlu kenalan orang sendiri bagi saya, orang ilmu sendiri bagi saya, ujian orang kesehatan pada umumnya. Nah karena kalau udah itu pasti ada penyakit bawaan. Apa nak ada apa ujian? Bila dikatakan hampir, bila dikatakan ada, pasti ada. Mungkin jantung kah sudah, mungkin darah tinggi kah sudah, mungkin kacing manis kah sudah. Ada bau umuran orang gara udah kacing manis bawa, ya kan? Disuap, belum keluar lagi hasilnya, COVID dikuburkan di sini, 2 hari kemudian keluar hasilnya negatif. Banyak ini, tolong kamu dipaham bahwa itu juga. Iya kan, lagi garing, disuruh ke rumah sakit, ada hapon, sekali sudah ada garing badan, kita bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, selesai. Saya bawa ke rumah sakit, disuap, dibawa di isolasi, sama lama meninggal dunia, belum keluar hasilnya. Diprotes, COVID, kumpulkan, jauh benar di darat, kumpulkan. Masa kita tuh alhamdulillah, jauh benar bakalan, jangan para-para kalau sini jauh benar. Sekalinya lihat, kumpulkan balapan, sanayan keluar hasilnya negatif. Jadi bujur, bila aja penyakit bawaan itu, kada itu maka rumah sakit dipulang, kalau rumah kesehatan dipulang ikan, dapat ikan. Kada ada kisah ginjal, kada ada kisah darah tinggi, kada ada kisah kacing manis, kada ada kisah TBC. Bila yang mati COVID,
Karena karena ikar, karena dia cakainya ada ikar, padahal kan sebuah. Oh si Dedi ke pagi Dede, oh si Dede, akhirnya timbullah COVID ya tuh ada, tapi yang dihilangkan. Coba yang kita turun supaya orang tahu orang tuh mati ada 100% COVID, tapi ada penyakit bawaan. Ini kan ada kesehatan kan punya bayar ini. Takut dia kan punya berkabut juga kan. Dia rahasia perusahaan. Nah, sekarang dokter nih Pak, dokter tuh apa penyakit bawaan dia? Penyakit bawaan dokter tuh apa? Dokter penyakit bawaannya ketakutan. Dokternya itu ketakutan. Kalau seorang dokter, kalau saya mau sih, saya pegawai, padahal ditakutan benar. Takutan oleh siapa? Ada Allah Taala, takutan oleh COVID. Bandingkanlah dunia. Kenapa penyakit bawaan aja? Penyakit bawaan aja kenapa ya ideal kada? Kenapa penyakit bawaan aja darah tinggi kada? Kenapa TBC kada? Kenapa takutan itu adalah penyakit yang luar biasa. Takutan Allah makhluk maksudnya. Ada Allah Taala kada? Ada, inilah penyakitnya. Inilah penyakitnya. Jadi bila terjadi yang demikian, inilah tadi yang dikatakan adab. Kenapa adabnya? Orang beriman itu sudah. Kenapa kan? Dalam surga. Orang kada beriman sudah. Walahum adabun syadid. Bahkan kalau berceritanya kan, waduh, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Oh, kegepakan. Jadi di sinilah kita ini harus bisa di sini tuh bagian dulu di sinilah kita dikata waktu ada PR gitu kan seandainya. Nah lalu kenapa sampai terjadi ada dalam takutan berkaliwat tadi? Dan ini penyakit. Dan ini jadi fitnah sekarang. Tahu kan dari kampung ini ada gering tawar yang kalau sakit ini ya aku tak ada baru pasti udah. Dan ada beberapa aku pokoknya bila gering lah jadi bawa kalau sakit. Ada udah berarti kan kalau bilang kalau COVID ya Allah. Jadi ini fitnah benar biasa. Ya Allah. Nah tadi fitnah juga sudah dipadahkan COVID, sudah mati keluar, aduh ya hasilnya negatif fitnah juga aja. Nah, lalu kita cari benang wilayahnya di mana timbulnya fitnah ini. Kata apa orang kata tadi kenapa? Jadi irul karena dipadahkan penyakit ini berbahaya. Karena dipadahkan penyakit ini menular. Padahal nama matiakan, nama hidupakan itu adalah yang lain pada Allah. Kita baca bila besok la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma itu aja bagian daripada asbab. Nah, ada lagi yang berbahaya. Dipadahalkan penyakit ini menular. Menular itu artinya apa? Penyakit, jangan berkaya ya Allah. Yang lu penyakit bisa kita ya. Dah menular. Padahal Al-Quran mengatakan kata menular. Dan banyak ayatnya. Dan ulun pernah ditakwari. Banyak ayat di mana menular. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Oh ya, ini ayat hakikat apa yang? Aku seorang orang isi dua orang ya. Ini ayat hakikat. Tak mematiakan itu Allah. Namanya kok arti hakikat? Hakikat itu yang semestinya. Bahasa kita aja yang sewujudnya, yang bahasa kita yang sebenarnya. Berarti pendapat ahli pemadahan menular itu kan hakikat. Bila ada hakikat berarti kan sebenarnya ya Allah. Sebenarnya di dalam Al-Quran. Sekarang pilih yang itu antara dua. Memakai hakikat, memakai palsu ya. Itu palsu ya. Bila ada sebenarnya ini. Di sinilah kita manusia. Manusia ini harus kita bisa mendapat informasi dari seseorang, mendapat informasi dari Allah, dari Rasul. Kita ini yang kita pakai yang mana? Dia satu masalah kurang dipadahkan. Ini kayak ini. Oleh karena itu kita ini menurut dalam fikih Islam variasinya aku di BCPD, BC anak, betianan, lalu ujian dokter, biar bila beranak, bila mengandung, bila puasa, biar garing anak kayak. Ini kan bisa langsung kita datangi dulu dokternya, ahli kandungan, dok, ahli kandungan, biar agama apa, agama Islam, dok, biar agama apa, Muslim kada awalnya takut nih. Kalau masalah ini tadi, masalah agama ini kan masalah agama di dunia. Jadi berarti kada kawa asal tahu di kesehatan aja. Berarti kalau ahli kesehatan itu harus ada plusnya. Orang ahli bujur-bujur. Pas ahli dzikri ikutul ta'alabun
tanyakanlah orang-orang ahli, orang kesehatan, ahli kesehatan, ya, tapi ada plusnya. Ahli lawan Al-Quran, maksudnya tahu lawan agama, tahu bisa tidak pakai. Tapi amun kada tahu dia agama, jangan dipakai. Makanya dulu, kalau menurut ceritanya, lah bapak dia akan menular, lah dia akan berbahaya. Ini kan dokter. Dokter ini dari dinas ini dari atas sampailah ke WHO. Apa ya WHO? WHO ini ada orang Yahudi, ada orang komunis, ada juga orang Islamnya sedikit ya. Lalu kita bisa lah, kita kada boleh dulu langsung kita tahu begitu aja, kita saring-saring dulu. Dan, nah disinilah Al-Quran mengatakan begitu ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum ini ditatak, dipotong. Padahal ayatnya masih panjang lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Banyak yang dibuang pada yang dipakai. Kalau dibacakan dibagi 3, 1/3 aja yang dibacakan, 2/3 aja yang dibuang. Padahal 2/3 aja inilah intinya. Dah, apa artinya? Turutilah Allah, turutilah Rasul, turutilah pemerintah. Tutup, habis. Padahal ada dulu. Kaina dulu, fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu Rasul, abodinya antara pemerintah lawan Al-Quran berbeda. Atau ada pendapat yang berbeda kita pendapat, kenapa? Kita harus apa kita harus kembali kepada Quran lawan hadis. Oh, ada orang pada akan penular. Lihat, yang di Quran ada ayat menular, ada. Parah. Oh, pada akan penular. Lihat, dalam hadis pada penular. Parah. Aku sampai ini bertakut loh, Dr. Sabrin ahli hadis tuh adalah ayat atau ayat berapa ayat adalah hadis pada akan bahwa saya baik keluar karena ada jadi ahli hadis dokter tuh. Ayat pula sampai ini tuh lihat aja sebulan dulu ketiga ada kuling kuntu apa kul ini tawakkaltu Allah rabbi wa rabbikum wa binda batin illa huwa itu binasiyata inna rabbi la sirta mustaqim. Ujian Tuhan sebuah sesuatu ini ada aku yang manggil ada. Kalau pak angin itu berjalan sendiri kada, kalau pak listrik berangkat sendiri kada, kalau pak matahari sendiri kada, Allah Taala. Maka oleh karena itu jadi dulu abul ijata bertentangan lawan Al-Quran. Padahal kan ahli ini kada bujur Al-Quran berjauhan ada demikian, ada ini kada. Ahli kepada kabar tuan guru Pak Abin akan lah berantau tak ada orang belaluan tuan guru aja gitu ya tak dia lah. Dah disinilah yang paling berbahaya tadi jadinya. Iya kan disinilah menjerang berang merahnya tuh ini di mana sampai dari ini karena sesuatu dari purakan yang salah. Salah ini menurut siapa? Salah menurut Al-Quran. Salah menurut siapa? Salah menurut hadis. Salah menurut siapa? Salah menurut sahabat, ya kan? Iya semua itu Nabi mengatakan sudah demikian, sahabat juga demikian. Bahwa dua ini benar salah. Aku benar salah berarti, tapi aku tetap mengatakan biar pendapat penyakit ada penularan. Apa dia ayatnya kok? Nah, apalagi cari pada hadisnya, ini hadisnya. Napa ini bujur ini apa nih? Hakikat apa ya? Hakikat itu napa kok bujurnya? Napa ya? Kamu tiba makan yang sepalsu daripada bujur, kan mau bujur lagi? S2 ya? Ini kami salah ya kan? Nah, jago keleluan ya Allah. Salah aja, karena politik potong ayat itu. Bakui, bakui. Maka oleh karena sini lah bujur kita tuh jangan mudah sebalik, jangan kau kita kalau kita anak-anak kain ada dulu, iya jangan aja ada di masjid kita di betalo-talo anak-anak ada saran dilihat lagi ada ditanya masjid kurang percaya. Siapa kita tahu masjid punya ada lah, membeli itu masjid punya tahu, ada datang ya, ada datang ya percaya, ya Allah. Ke pasar kan juga jangan ada kan subuh kan dari ini subuh banyak di pasar apa? Padahal ya aku lebih berbahaya di pasar, berbahaya di mall, berbahaya di tempat-tempat wisata, ya Allah. Pada di masjid sangat berdosa, ya aku bila memadahakan Allah Taala mendatangkan penyakit di masjid berdosa benar lah. Nah, bagaimana Allah Taala itu memadahakan masjid ini tempat yang rapat.
Allah Ta'ala ini tempat yang paling Al-Quran ini tempat yang paling mulia ya Allah. Nabi pada akan Abdul Buka di dunia, tempat yang paling mulia di dunia adalah masjid. Di sini ujian ulun tak boleh jika murid di rumah gak bisa lah murid kadang aja sampai kan kadang bisa kalau tidak benar ya Allah kalimat kadang kalimat kami kawan juga kok masih ini kalimat gambar-gambar bila kini dua kini pada zaman benar ya ayah dia tak bisa juga ya Allah. Nah terakhir ya aku jauh membantahkan lawan orang ahli atau mengatakan kalau udah berbahaya ada aja aku bertakut juga takut dia dikandalkan atau dibenjir beri-beri ke orang gila pakai kata udah ada orang gila kalau udah baik aja bermasker lainnya ada makan apanya ada guring di badannya ada ya Allah duduk olo kailer ya Allah parah dong masyarakat ada beda pasat ya Allah bisa salaman sampai gumpa ini ya baru kada kesalaman duduk kada makan sengaja diisolasi berapa sebulan dulu dia diisolasi guru ya di mana kada ya jauh ada tahu juga ini kada berulang Allah Taala mengatakan ya Allah jadi kalau boleh kita simpulkan inilah jalur kita hidup ini yang pertama kita pertahankan adalah akidah. Nah pertama kita pertahankan adalah keibadan. Sehingga ujian Nabi itu ikam jangan sampai musyrik lawan Allah. Seandainya dipanggil orang dulu ikam jangan musyrik. Ini kita belum lagi dajjal datang udah ketakutan iman karena bawa dulu dah ya Allah iman karena bawa takutan masih gitu artinya kira-kira iman ya Allah jangan iman ada betul takutan ada jadi ada pemerakan kayak dapat dajjal datang pun dajjal kayak luar biasa lagi jadi gila ini percobaan dulu diulahnya coba dulu kayak apa yang jadi dajjal ya lah takutan ada takutan jadi ya jadi dajjal aja udah parah punya dajjal udah tayo udah payo campur berdagang udah ya jadi mudah-mudahan ya kita berdoa saya apa yang dikatakan oleh Nabi ya kan kita tuh berdoa apa doa kita minta tuh Allahumma inna nas'aluka imanan daimah ya Allah aku minta ya Allah agar iman kita ini jangan sampai wah ini orang sudah ingin menghancur iman kita udah ya kan sekarang orang ingin menghancur ibadah kita ya Allah sedikit jangan ya kan sekali papinya boleh jasa apa ya mulai ya Allah ujian dulu kayaknya papinya ada papi aja aku sedikit ini jangan dipakai lagi udah buang duit aja udah mau seperti kita ya kan bawa ini dunia kiamat adalah ya Allah jadi judulnya bisa kita aja ini sudah iman kita sudah ditabrak orang syariat kita sudah dihilang ya kan orang-orang liberal itu ingin bagaimana juga pun untuk menghancurkan Islam di dunia ini Islam agama kita ini anak dihancur orang supaya tidak ada lagi di dunia ini kalau orang komunis itu semua agama ada dalam dunia orang komunis ya kan lebih kaya banyak gitu tak kasih pula mudah-mudahan Allah SWT menjaga pemahaman kita sampai kita pokoknya jalur selama kita bisa kita jaga kita pelihara keimanan kita dan satu-satunya yang menyelamatkan kita di dunia hanya adalah iman kepada Allah iman kepada Al-Quran iman kepada rukun iman itu kita jaga wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.